Yuk teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang bisnis franchise di Indonesia. Kita akan membahas mengenai bisnis franchise mie New Mind milik Pak Busman Mardigu. Teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan mie New Mind karena ya ini merupakan saingan dari Mie Gacuan. Mie Gacuan sendiri kan kita ketahui merupakan salah satu pemain utama di bisnis F&B, dan kita ketahui bahwa mie New Mind itu kan memang sangat mirip dengan Mie Gacuan. Baik dari bentuk bangunannya ataupun dari jualan atau makanan yang dijual itu kan juga mirip-mirip lah ya, so and so. Sehingga ya banyak pihak yang menilai bahwa keduanya itu kan memiliki persamaan atau bahkan bisa dianggap plek ketiplek. Tapi tentu saja Mie Gacuan dengan mie New Mind itu kan memiliki perbedaan. Nah, kita akan membahas mengenai bisnis franchise untuk mie New Mind sendiri. Kalau teman-teman itu atau calon investor atau calon pengusaha itu tertarik untuk membuka atau bergabung sebagai mitra untuk mie New Mind sendiri. Mie New Mind sendiri itu kan pertama kali didirikan oleh Pak Busman Mardigu itu pada tahun 2021 silam, dan setelah itu pertumbuhannya itu sangat signifikan. Menurut data dari situs resmi mie New Mind sendiri itu pada tahun 2023 jumlah outlet franchise-nya itu mencapai angka 500-an. Ini merupakan sebuah jumlah yang sangat banyak, dan sekali lagi hal itu semakin menunjukkan bahwa perkembangan bisnis dari mie New Mind sendiri itu kan memang tidak bisa dipandang sebelah mata karena melesatnya itu kan sangat tinggi. Pertumbuhannya itu juga sangat luar biasa, sehingga ya mungkin bisa menjadi salah satu opsi atau pilihan bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung. Nah, pada tahun 2024 dan juga tahun 2025 ini, manajemen dari mie New Mind itu menargetkan mereka itu akan membuka franchise untuk restoran dan hanya akan dibuka di 200 kota saja. Jadi sekali lagi teman-teman kalau tertarik dan memiliki modal serta sudah mempertimbangkan berbagai pertimbangan baik plus dan minusnya, mungkin bisa tertarik untuk bergabung dengan bisnis franchise mie New Mind yang merupakan saingan atau kompetitor dari Mie Gacuan sendiri. Ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh teman-teman semua kalau teman-teman itu bergabung sebagai mitra di bisnis franchise itu. Yang pertama adalah mereknya itu sudah jelas, karena ya sekali lagi dengan jumlah outlet yang sangat banyak mencapai angka ratusan bahkan 500-an, secara brand awareness itu kan ya sudah cukup menempel di kepala masyarakat lah ya. Selain itu juga manajemen dari mie New Mind itu memberikan pelatihan kepada calon mitra dan juga memberikan dukungan yang lain kepada calon investor atau calon pengusaha yang tertarik untuk bergabung. Nah, nggak usah lama-lama, apa saja syarat kalau teman-teman atau calon investor atau calon pengusaha itu tertarik untuk membuka bisnis franchise mie New Mind. Yang kita ketahui ini di setiap bisnis franchise atau bisnis waralaba itu kan memang selalu menerapkan TNC atau term and condition berupa persyaratan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan mie New Mind, jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh calon investor yang tertarik untuk bergabung. Ini datanya dari situs resmi mie New Mind sendiri. Jadi syarat pertama itu adalah warga negara Indonesia atau WNI. Kemudian calon investor atau calon pengusaha itu juga memiliki izin untuk mendirikan restoran. Yang tidak kalah penting itu adalah syarat lainnya bahwa calon investor atau calon pengusaha itu harus menyiapkan lahan untuk didirikan outlet atau bangunan untuk mie New Mind sendiri. Nah, dari manajemen sendiri itu sudah menetapkan berapa luas ideal untuk lahan atau tanah yang akan didirikan atau dibangun outlet atau gerai dari mie New Mind sendiri. Berdasarkan keterangan resmi dari situs mie New Mind sendiri, itu luas idealnya itu adalah 500 meter persegi. Yang tidak kalah penting juga adalah teman-teman itu akan diminta untuk menyiapkan dana investasi atau modal bisnis atau modal usaha. Ya, ini kan sebuah hal yang lazim, sebuah hal yang biasa, dan memang kalau calon investor atau calon pengusaha itu tertarik untuk membuka bisnis franchise, ya memang harus menyiapkan modal. Nanti modalnya kita bahas sebentar lagi mengenai berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh teman-teman semua kalau tertarik bergabung sebagai mitra. Tapi sekali lagi teman-teman gini ya, bahwa kalau teman-teman itu tertarik untuk menjadi investor atau tertarik untuk berinvestasi, please minta tolong disesuaikan dengan profil risiko teman-teman semua, dipertimbangkan lagi plus dan minusnya, dan juga teman-teman mungkin memiliki atau mempunyai pertimbangan lain sehingga jangan gegabah ketika berinvestasi. Nah, ini adalah yang paling penting. Jadi modal bisnis atau modal usaha untuk membuka bisnis franchise New Mind itu jumlahnya itu memang nggak kaleng-kaleng, bukan untuk kaum mendang-mending, karena nominalnya atau angkanya itu sangat besar.
Manajemen sendiri itu membagi menjadi dua kategori untuk calon investor yang tertarik bergabung. Yang pertama adalah untuk gerai atau outlet yang ada di Pulau Jawa. Yang kedua itu berada di luar Pulau Jawa. Secara bentuk bangunan atau luas bangunan lah ya, secara luas bangunan itu sama lah ya, sama-sama 500 meter persegi idealnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh manajemen New Mind. Nah, bedanya adalah dari segi nominal atau uang yang harus dikeluarkan sebagai modal bisnis untuk bergabung sebagai mitra. Jadi untuk di Pulau Jawa sendiri itu nominal atau uang yang harus dikeluarkan oleh calon investor atau calon pengusaha itu mencapai angka 1,5 miliar rupiah. Kemudian untuk di luar Pulau Jawa itu angkanya lebih besar lagi karena teman-teman atau calon investor itu harus mengeluarkan uang itu sampai 2 miliar rupiah. Nah, di dalam situs resminya manajemen New Mind juga sudah memberikan perhitungan mengenai penjualan, begitu juga dengan profit dan juga mengenai royalti yang harus dibayarkan oleh investor yang sudah resmi bergabung sebagai mitra waralaba untuk New Mind sendiri. Nah, ini adalah perhitungan dari omset penjualan untuk setiap gerai dari New Mind sendiri. Jadi diasumsikan bahwa dalam sehari itu penjualan itu mencapai angka 20 juta rupiah, sedangkan untuk persentase profit atau keuntungannya itu mencapai 40%. Dengan demikian di dalam sehari satu gerai itu bisa mendapatkan profit harian itu sebesar 8 juta rupiah. Itu baru satu hari lah ya. Kalau dikalikan 30 hari dengan catatan tidak ada liburnya dan setiap hari gerai itu atau outlet itu buka, dalam sebulan profitnya itu mencapai angka 240 juta rupiah. Sebuah angka yang sangat besar, sebuah angka yang sangat jumbo, tapi sekali lagi bahwa omset begitu juga dengan profit itu kan akan tergantung dengan seberapa banyak penjualan yang dibukukan di setiap gerai atau outlet dari semua bisnis lah ya, termasuk untuk New Mind sendiri. Jadi kalau semakin besar penjualan atau penjualannya itu semakin banyak, ya profitnya itu akan semakin banyak sehingga break even point atau balik modalnya itu akan lebih cepat lagi. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga gini teman-teman, biasanya memang di dalam bisnis franchise itu kan ada penetapan royalty fee bagi investor yang sudah resmi bergabung sebagai mitra. Nah, begitu juga yang terjadi dengan New Mind sendiri, karena manajemen itu sudah menetapkan bahwa untuk royalty fee yang harus dibayarkan oleh investor atau oleh pengusaha yang sudah bergabung sebagai mitra bisnis waralaba untuk New Mind sendiri itu angkanya mencapai 10%. Apakah jumlah ini besar atau kecil? Ya, kita perlu komparasikan dengan bisnis lainnya lah ya. Tapi sekali lagi itu tadi gambaran mengenai bisnis franchise New Mind sendiri. Dan teman-teman sekali lagi kalau tertarik untuk bergabung dengan bisnis franchise apapun lah ya, tidak New Mind atau bisnis franchise Mega Cuan ataupun bisnis franchise Alfamart, bisnis franchise Indomaret dan lain sebagainya, perlu dilihat profil resiko teman-teman semua, kemudian juga berapa kekuatan modal, kemudian plus dan minusnya serta pertimbangan lainnya, sehingga ya teman-teman itu nanti ketika menjalankan bisnis franchise itu akan lebih tenang dan siap untuk menghadapi semua risiko. Karena prinsipnya gini teman-teman, setiap investasi atau setiap bisnis atau setiap langkah yang kita lakukan itu kan pasti ada risikonya tuh. Nah, tugas kita itu kan tinggal meminimalkan resiko yang kemungkinan terjadi. Itu tadi perhitungan termasuk syarat buka bisnis franchise New Mind, kemudian juga modal bisnis atau modal usahanya, dan juga kalkulasi dari profit atau penjualannya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya agar ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia itu semakin baik lagi ke depannya. Oke, makasih teman-teman semua.